kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena kasih setiamu yang tidak pernah habis Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Sungguh kuasamu tidak terbatas Tuhan. Engkau curahkan setiap harinya, setiap saatnya buat setiap dari kami. Saat ini kami boleh mengingat akan setiap kebaikan-kebaikan-Mu, setiap kemurahan-Mu Tuhan, yang Kau telah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan Yesus, dan kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami terus belajar untuk kami boleh bersyukur kepadamu. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami saat ini. Ini setiap dari kami Tuhan, kami mau nyatakan syukur kami kepadamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allah,
saat ini kita boleh ambil waktu sejenak untuk kita boleh mengingat akan setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita alami sepanjang hari-hari yang boleh kita lalui. Karena begitu banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Apapun kondisi kita, sesulit apapun yang saat ini kita hadapi, kita mau ingat kebaikan Tuhan, pertolongannya yang begitu ajaib yang boleh terjadi dalam hidup kita. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang bukan hanya sesuatu yang besar, tetapi pertolongan Tuhan yang kecil sekalipun. Mari kita belajar bersyukur akan hal itu. Kita mau tetap percaya, apapun kondisi kita, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dengan segenap hatimu katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
hati kami, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah penolong kami, kekuatan kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah penyelamatku. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh Engkau Allah yang baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau beri. Terima kasih untuk keluarga kami bersyukur. Oh, terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terpujilah nama Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak untuk dimuliakan. Satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya penolong kami, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mau mengalami Engkau sendiri Tuhan. Kami datang menyembah Engkau. Kami mau merasakan Engkau sendiri Tuhan, yang boleh ada buat kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau angkat hati kami. Kami mau angkat suara kami Tuhan. Dan kami mau rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu. Kasih-Mu puaskanku.
rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Ku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah, yang sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kami rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Ini setiap kami Tuhan yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Mari menyembah Dia, kami menyembah-Mu. Kuduslah nama-Mu, hosana bagi-Mu. Oh, Yesus, ya Raya, ya Raya, oh,
Sungguh hati kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena saat ini, saat yang indah Tuhan Yesus, karena kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh mengalami Engkau sendiri Tuhan yang boleh melawat setiap hati kami. Kami boleh merasakan Engkau sendiri Tuhan yang hadir di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa di saat kami boleh menyembah Engkau Tuhan, Engkau boleh puaskan setiap kerinduan kami. Engkau boleh pulihkan setiap hati kami yang terluka Tuhan. Setiap hati kami yang rindu Engkau boleh legakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kekuatan yang baru Engkau berikan kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman yang boleh disampaikan, boleh tertanam di dalam hati kami. Dan Engkau ajarkan kami Tuhan Yesus, bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami juga berdoa buat pembicara kami malam hari ini, buat Om Cendana yang Engkau utus Tuhan untuk boleh menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Allah Roh Kudus boleh mengurapi beliau. Biarlah apa yang boleh disampaikan Tuhan, sungguh-sungguh boleh berasal daripada Engkau Tuhan. Dan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami Tuhan, boleh tersampaikan Tuhan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap dari kami Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali, meskipun hanya melalui Zoom meeting. Tema malam hari ini yang diberikan kepada saya adalah Speak the Truth, mengatakan kebenaran. Diambil dari Keluaran 20 ayat 16, di situ firman Allah dari 10 perintah Allah, salah satu bagiannya yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Mari malam hari ini kita renungkan kembali, karena sadar atau tidak, hidup ini benar-benar akan terus-menerus mempengaruhi. Dan apakah selama ini hidupku dipengaruhi oleh hal-hal yang benar atau yang tidak benar? Lewat ucapan, perkataan orang lain, perbuatan orang lain, ataukah hal-hal benar yang mempengaruhi diriku? Juga apakah dalam relasiku dengan orang-orang lain, aku mengucapkan atau berbuat hal-hal yang benar atau yang tidak benar, yang juga mempengaruhi hidup mereka? Di sini benar-benar perlu kita sadari bahwa hidup sehari-hari kita adalah hidup yang benar-benar saling mempengaruhi. Kalau kita lihat di pengadilan, saksi itu adalah orang yang sangat penting. Karena saksi di pengadilan akan menyampaikan satu kebenaran. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan tentang suatu perkara. Kalau di pengadilan biasanya perkara pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Jadi saksi di pengadilan
tidak boleh mengatakan apa kata orang, tidak boleh mengatakan menurut pemikiranku, pengertianku. Saksi di pengadilan benar-benar hanya mengatakan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami. Tanpa boleh diinterpretasikan menurut kemauannya sendiri. Ini adalah saksi. Dan sudahkah dalam menjalani hidup, kita benar-benar menjadi saksi kebenaran. Hanya mengatakan kebenaran. Karena hal ini sangat-sangat penting. Nanti kita akan lihat hal ini. Kita lihat dalam dunia sehari-hari, hidup ini sering dipengaruhi oleh orang-orang yang terkenal, tokoh-tokoh yang tenar. Entah itu di dunia entertain atau dunia politik dan seterusnya. Sering banyak orang yang akhirnya terjebak untuk melihat, mencari berita-berita semacam ini. Dan kalau ada satu peristiwa yang muncul dan menjadi hangat, di situ juga ada begitu banyak tanggapan-tanggapan. Di bawahnya kalau selain mendengar videonya atau ini, juga ada chatting, jawaban-jawaban, ungkapan-ungkapan dari orang-orang yang setelah melihat itu memberikan satu pernyataan. Dan yang sangat menyedihkan, ternyata ada begitu banyak yang isinya hanyalah dusta. Bukan satu kebenaran, tetapi sesuatu yang diceritakan menurut versinya, menurut keinginannya. Sehingga bahkan bila perlu kebenaran itu diputar balikkan. Yang sering dilupakan adalah firman Allah di Mazmur 37. Dengan jelas dikatakan bahwa kebenaran itu satu saat akan dimunculkan oleh Allah. Sehingga orang-orang yang sering mengatakan sesuatu yang tidak benar, dusta, fitnah, dan seterusnya, satu saat ketika kebenaran itu terbongkar, maka hancurlah reputasinya. Tetapi yang menyedihkan, ternyata banyak orang yang tidak malu meskipun dustanya kemudian terbongkar. Meskipun perbuatan-perbuatan yang amoral dan segalanya terbongkar, mereka tidak merasa malu. Mereka bahkan bangga menjadi orang yang terkenal. Bahkan ada yang kemudian melalui perkataan-perkataan hoak dan segalanya, beberapa tahun terakhir ini sangat-sangat parah hal ini. Maka malam hari ini kita akan merefleksikan hidup kita. Apakah hidupku juga dipengaruhi oleh hal-hal semacam itu? Sehingga ketika aku mendengar itu, emosiku terpancing, aku ikut menanggapi dengan kata-kata yang kasar. Dengan kata-kata yang negatif. Ataukah aku juga ikut membantu dalam tanda kutip menyebarkan dusta-dusta ini, fitnah-fitnah ini, sadar atau tidak. Ada begitu banyak peristiwa ketika terjadi, wah, banyak orang terpancing ikut menyebarluaskan. Saudara, mari kita renungkan kembali. Hidup sehari-hari kita ini akan terus-menerus terjadi pengaruh-mempengaruhi. Dan jangan lupa bahwa setiap kita akan diminta oleh Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perkataan kita, perbuatan kita, dan seterusnya. Di 1 Petrus 1 ayat 17, di situ dengan jelas dikatakan Dia, yaitu Allah, yang tanpa memandang muka akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi Allah tanpa memandang muka, tidak peduli siapa dia. Artinya entah dia orang miskin, orang kaya, orang terkenal atau tidak terkenal, anak-anak atau dewasa atau tua,
Siapapun Allah akan menghakimi menurut perbuatannya. Dan ini yang sering dilupakan oleh orang-orang. Sehingga orang-orang yang hanya berfokus mencari ketenaran, mencari segala sesuatu sesuai kepentingan diri sendiri, mereka menghalalkan segala cara. Dengan saksi dusta, dengan fitnah, dengan menyebarkan gosip, ikut juga membagikan hoak-hoak, sadar atau tidak. Ketika dia melakukan itu, dia lupa bahwa nanti dia akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Dan kita bersyukur malam hari ini dalam suasana retret agung, gereja mengajak kita untuk selama 40 hari di luar hari Minggu, dimulai dengan Rabu Agung, kita diajak untuk merefleksikan kembali kehidupan rohani kita. Kita diajak untuk merenungkan kembali melalui teladan perjalanan Kristus sampai nanti di Jumat Agung dengan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia sampai dengan puncaknya yaitu Paskah, kebangkitan Kristus, di mana segala kegelapan disingkirkan dan terang kemuliaan Kristus menyinari, menyelamatkan. Adakah terang Kristus ini terus-menerus terpancar dari diriku? Sehingga ketika ada perkataan fitnah, ada perkataan hoak, ada hal-hal yang negatif, dusta, kegelapan itu tidak membuat terang Kristus dalam diriku padam. Tetapi terang Kristus justru menyingkirkan semua kegelapan itu. Kegelapan itu tidak mempengaruhi diriku. Tetapi terang Kristus yang ada di dalam diriku justru mempengaruhi orang-orang yang berhubungan dengan diriku. Inilah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak, kita terus-menerus saling mempengaruhi. Dan apa yang kita katakan, kita perbuat dalam hidup sehari-hari kita, satu saat kita akan diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan. Jangan lupa dengan status kita. Karena setelah pembaptisan, Anda dan saya sebagai anak-anak Allah, kita memiliki tritugas Kristus, yaitu peran sebagai imam, sebagai raja atau pemimpin, dan sebagai nabi. Yang diharapkan terus-menerus bisa mempengaruhi orang-orang lain. Pengaruh yang bagaimana? Di 1 Petrus 2 ayat 9, di sana firman Allah dengan jelas mengatakan, Anda juga boleh lihat di dalam Alkitab Anda. 1 Petrus 2 ayat 9 dengan jelas dikatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Di situ ada 3 peran yang sangat jelas. Anda dan saya adalah bangsa terpilih, termasuk bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, yang memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Inilah peran imam, peran raja atau pemimpin, dan peran sebagai nabi untuk benar-benar melalui hidup kita. Pengaruh-pengaruh ini, terang Kristus yang ajaib ini terpancar dan menerangi orang-orang lain. Mewartakan kebaikan-kebaikan Allah yang membuat orang-orang tahu ternyata ada Allah yang begitu pengasih. Allah yang peduli akan kehidupan seseorang. Tidak peduli segelap apapun dosanya. Tidak peduli senista apapun dirinya saat itu.
melalui pewartaan kita, di mana kita benar-benar hanya mengucapkan kebenaran, maka dia boleh mengenal, dia boleh mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Ingat bahwa Kristus dengan jelas mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah jalan yang telah membuka agar manusia bisa bersatu dengan Allah, manusia bisa terbebas dari dosa, manusia bisa meninggalkan segala kegelapan dan hidup di dalam terang Allah. Dan Yesuslah yang telah membuat jalan itu melalui kematian dan kebangkitannya. Sebentar lagi kita akan merayakan hal ini melalui Jumat Agung sampai dengan Paskah. Yesus telah membuat jalan itu dan dialah sang kebenaran. Maka kebenaran-kebenaran inilah yang perlu terus-menerus kita wartakan. Terus-menerus kita katakan, baik melalui perkataan kita maupun melalui perbuatan kita. Karena Yesus yang telah membuat jalan menuju kepada Allah, Yesus yang adalah sang kebenaran, dialah sang pemberi hidup. Sehingga hidup kekal telah tersedia melalui dirinya. Dan untuk itulah Anda dan saya diminta untuk hanya mengatakan kebenaran-kebenaran. Bukan mengatakan dusta, bukan mengatakan fitnah, bukan lagi menyebarkan hal-hal yang tidak benar, termasuk hal-hal yang menakutkan. Saat ini yang paling menakutkan adalah COVID-19. Sadarkah kita bahwa hal ini memang Tuhan izinkan untuk menghancurkan kesombongan manusia? Di mana manusia merasa cerdas, merasa dirinya mampu, bahkan dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu kedokteran, kemajuan di segala bidang ilmu, akhirnya manusia menjadi sombong dan mengatakan Allah itu tidak ada. Tidak butuh Allah. Karena sebetulnya Allah itu tidak ada. Allah itu hanya candu bagi orang-orang bodoh untuk meninabuhkan mereka. Ini adalah kesombongan yang luar biasa. Sehingga akhirnya Allah izinkan hanya dengan satu makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata, yaitu yang namanya virus corona. Dunia saat ini dibuat lumpuh dan sudah 1 tahun lebih dibuat lumpuh. Indonesia memasuki 1 tahun persis karena Maret mulai gencar-gencarnya. Dan sadar atau tidak, ternyata berita-berita negatifnya yang lebih banyak tersebar. Sehingga apa yang terjadi, kalau kita melihat angka dari COVID-19 yang terkena memang jutaan. Dan yang sembuh boleh dikatakan 90% lebih yang sembuh. Sedangkan yang meninggal persentasenya sebetulnya kecil kalau dibandingkan total. Dan dari yang meninggal, kalau dievaluasi, kalau mau dilihat kembali, apakah meninggalnya karena penyakit COVID-19? Ternyata tidak. Memang sebagian karena penyakit COVID-19-nya. Ketika seseorang punya satu penyakit yang parah dan terkena virus COVID-19, akhirnya menjadi tidak tertolong. Terjadi. Tetapi ada banyak yang juga mengalami kesembuhan. Tapi setelah sembuh, justru kemudian meninggal. Kenapa? Kenapa? Karena bukan perkataan-perkataan kebenaran yang dia dengar selama ini. Yang dia dengar selama ini adalah perkataan-perkataan yang tidak benar. Yaitu sesuatu yang menakutkan, COVID-19 yang mengerikan, dan segalanya. Sehingga ketika itu masuk ke dalam pikirannya, menghantam mentalnya. Dan ketika mentalnya down,
Meskipun secara fisik dia dinyatakan sembuh, sudah negatif, tidak lagi ada gejala dari COVID-19. Tapi ternyata tidak lama kemudian dia meninggal. Ada yang ketika dalam proses masih terkena sakit itu, sebetulnya sakitnya tidak parah. Tapi tahu-tahu ditemukan meninggal. Jadi saat ini yang beredar adalah satu kesaksian dusta dari si Jat tentang COVID-19 yang mengerikan. Loh, bukan berarti kita meremehkan, bukan. Tetapi ini berita-berita negatif inilah yang membuat seseorang menjadi down. Menjadi akhirnya lumpuh, membuat antibodinya tidak bisa meningkat. Membuat ketika semangatnya habis, harapan akan hidup menjadi habis, maka habislah juga dia. Dan ingat, Tuhan adalah Tuhan yang mewartakan kehidupan, bukan kematian. Sehingga hal-hal yang membawa kematian, hal-hal yang tidak benar, kita harus berani untuk tidak ikut terlibat menyebarluaskan. Karena kalau kita melakukan itu, kita juga menjadi saksi dusta tanpa sadar. Padahal status kita anak Allah. Peran yang diharapkan dari kita adalah menjadi imam, raja, dan nabi. Nabi artinya mewartakan kebenaran, mewartakan kehidupan, mewartakan kebaikan dari Tuhan. Raja atau pemimpin adalah memimpin, menolong orang-orang melalui pelayanan kita. Sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Allah melalui kita. Mengalami kasih Allah, mengalami kuasa Allah yang nyata dalam hidup mereka melalui kita. Sebagai imam adalah peran kita mendoakan mereka di hadapan Allah. Minta belas kasih Allah, minta pertolongan Allah. Agar Allah campur tangan dalam hidupnya dan memberikan yang terbaik. Itu seharusnya yang terjadi dalam hidup kita. Allah menciptakan manusia sempurna. Sehingga di dalam diri manusia, Allah juga sudah memberi satu kemampuan untuk manusia bisa menolak sakit penyakit. Sebetulnya Allah sudah menciptakan sempurna. Tetapi sayangnya, oleh berita-berita negatif, oleh berita-berita dusta yang terlalu dibesar-besarkan, sehingga membuat itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Sehingga akhirnya banyak orang menjadi putus asa. Banyak orang menjadi patah semangat, hidup penuh dengan ketakutan, dan itu yang sedang terjadi saat ini. Dan justru di dalam situasi yang dikuasai kegelapan inilah, Tuhan ingin Anda dan saya hadir, menghadirkan terang Kristus. Kristus yang telah membuka jalan agar manusia bisa sampai di kekekalan. Kristus sang kebenaran yang perlu kita wartakan. Kristus sang pemberi hidup. Kenapa? Kenapa kita perlu melakukan hal ini? Karena sasaran kesaksian kita adalah apa yang menjadi kehendak Allah. Di 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Di situ dikatakan Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Allah tidak menghendaki kematian. Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Oleh rahmat baptis, seseorang diselamatkan. Tetapi melalui kesaksian kita, melalui perkataan yang benar dari diri kita, orang akhirnya memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan pengetahuan akan kebenaran ini membuat dia sadar bahwa oleh rahmat baptis, oleh penebusan Kristus,
Ada satu pengharapan yang Allah berikan untuk aku hidup. Ada satu pengharapan yang Allah inginkan untuk aku bagikan melalui perkataan kebenaran itu kepada orang-orang lain. Sehingga orang-orang lain pun boleh mengalami hal yang sama. Inilah yang benar-benar perlu kita sadari. Maka kenapa kita tidak boleh ikut terbawa mengatakan hal-hal yang tidak benar, termasuk gosip dan segalanya. Kita tidak boleh ikut menyebarluaskan hal-hal yang membuat orang ketakutan, sehingga akhirnya mati pengharapannya. Tetapi dalam situasi saat ini, pandemi yang ada, kita juga harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Sangat jelas di situ, di mana ada peran yang harus kita lakukan, ketulusan hati ini yang membuat kita harus mewartakan kebenaran, kebaikan Allah, kehidupan Allah. Tetapi kita melakukannya tetap dengan satu kecerdikan, bukan dengan kesombongan. Setelah mengetahui kebenaran, Allah menciptakan kita dengan kemampuan untuk bisa menolak penyakit, terus kita menjadi sembrono. Kita tidak mau pakai masker, kita berkumpul, berkerumun, tanpa menjaga jarak. Itu namanya mencobai Allah. Kita tetap harus melakukan bagian kita. Pakai masker, berjaga-jaga. Ketika kita lihat dalam pelayanan, termasuk di pelayanan, kita perlu ingatkan mereka kalau ternyata mereka melanggar protokol kesehatan itu. Kenapa? Allah tidak boleh dicobai. Memang Allah sudah memberikan kemampuan itu. Tetapi bagian kita tetap harus berjaga-jaga. Dan pengharapan terus-menerus kita wartakan. Karena di dalam Allah ada pengharapan. Dan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, itu sangat jelas dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Di situ dikatakan mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pewartaan Yesus saat penyampaian Yerusalem adalah pusat hidup orang Yahudi. Maka hal yang sama, mereka diminta untuk mewartakan mulai dari lingkunganmu dulu, Yerusalem. Setelah Yerusalem, kemudian lebih besar lagi, yaitu Yudea. Baru kemudian kepada bangsa lain, Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung. Tuhan juga ingin Anda dan saya menjadi saksinya mulai dari kehidupan keluarga kita. Kemudian dari teman-teman, lingkungan pekerjaan, lingkungan studi, dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Apakah bisa sampai ke ujung bumi? Bisa. Justru karena lewat pandemi yang terjadi saat ini, pewartaan online tidak dibatasi oleh ruang. Di mana saat seseorang mewartakan seperti ini, pewartaannya bisa sampai tersebar ke seluruh dunia. Bisa. Ketika pewartaan ini dimasukkan ke YouTube, seluruh dunia bisa melihat. Bahkan pada saat kita terkena pandemi seperti ini, SEP dan CAP, semua tahu ya, SEP dan CAP adalah bagian dari BPK yang melakukan pengajaran-pengajaran tentang kebenaran firman Allah. Oleh pandemi yang ada, boleh dikatakan lumpuh. Tapi lumpuh itu cuma di awal. Kenapa? Karena Allah ada maha segalanya. Allah pun kemudian memberi inspirasi-inspirasi. Allah mengendaki untuk anak-anaknya tetap terus bergerak. Tidak boleh berhenti untuk mengatakan kebenaran.
tidak peduli apapun yang menjadi penghalang, anak-anak Allah harus tetap mengatakan kebenaran. Tetap harus bergerak. Sehingga yang semula dulu ketika rapat, waduh enggak mungkin pewartaan online. Kenapa? Lo urapannya pasti beda. Itu ketakutan manusiawi di awal-awal yang boleh dikatakan melumpuhkan. Itu adalah sebetulnya perkataan-perkataan yang tidak benar. Kenapa? Karena ketika itu diucapkan tanpa sadar, orang itu sedang mengatakan, ternyata Tuhanku itu terbatas. Tanpa sadar, sebetulnya dia sedang melakukan satu perkataan dusta. Jadi dusta itu juga bisa dilakukan karena ketidaksadaran. Yang terjadi ketika inspirasi Tuhan berikan, kemudian mulai dicoba untuk mengadakan online. Dan apa yang terjadi? Pesertanya tidak hanya di Surabaya. Misi evangelisasi kelas SEP online yang kemarin itu angkatan 34. Nah, ini akan dibuka angkatan 33 yang kemarin. Baru berakhir. Nah, ini akan dibuka angkatan 34 online. Di mana nanti akan dimulai 25 Mei dan akan berakhir sampai 30 November. Waduh, kok lama? Tidak lama ketika kita menjalaninya. Kenapa? Karena ketika kita benar-benar mengikutinya, kita menemukan kebenaran Allah. Hidup kita berkobar-kobar. Ada satu pengharapan yang kita dengar. Ada satu pengharapan yang Tuhan berikan untuk kita hidupi. Dan untuk siap kita bagikan kepada orang lain. Saudara terkasih, yang terjadi pada saat yang kelas angkatan yang kemarin, yaitu angkatan 33, itu angkatan pertama untuk online, pesertanya itu dari berbagai tempat. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Papua, dan cukup banyak yang dari Makassar. Bahkan dari Singapura ikut satu orang. Maka sadari kembali bahwa Anda dan saya bisa dipakai Tuhan untuk mengatakan kebenaran. Dan akhirnya pewartaan ini sampai ke ujung bumi. Artinya sampai ke tempat yang terjauh dari diri kita. Mari kita balik kembali. Bahwa ada satu kuasa yang Allah sudah berikan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Sudahkah kita menyadari hal ini? Seperti seorang yang bersaksi di pengadilan, sebelum dia bersaksi, biasanya dia disumpah untuk hanya mengucapkan kebenaran, hanya menyampaikan kebenaran. Dan apa yang terjadi kalau kesaksian dia tidak benar? Kalau kesaksiannya berdusta, maka di situ sudah ada hukumnya. Dia akan menerima hukuman penjara. Dalam hidup kita ternyata juga sama. Bahwa satu saat nanti Allah akan minta pertanggungan jawab dari setiap kita. Dari segala perkataan dan perbuatan kita. Maka setelah kita menyadari hal ini, jangan biarkan si iblis menipu. Sehingga akhirnya kita ikut menyebarkan hal-hal yang dusta, hal-hal fitnah, hoak, dan segalanya. Mari kita malam hari ini mengambil satu keputusan. Aku hanya mengatakan kebenaran. Aku hanya hidup mencerminkan satu kebenaran. Dan ini bisa kita lakukan di dalam seluruh sisi hidup kita. Ada satu kesaksian.
Kesedihan ini terjadi di anak teman saya. Jadi teman saya satu saat dia sharing bagaimana anaknya lulus kuliah dan kemudian bekerja di satu rantai pertokoan besar. Jadi di atasnya supermarket, kita tahu ya, wah itu luar biasa. Toko-toko yang luar biasa tersebar dan di Indonesia. Jadi rantai pertokoannya sangat besar. Dia masuk di bagian pembelian. Dan saat dia bekerja di situ dan tidak lama kemudian, satu saat dia diberi amplop oleh teman sekantor. Dia heran, loh apa ini? Sudah terimaan saja. Saat dia tidak ngerti, dia buka amplop itu, ternyata isinya uang. Dan cukup banyak. Saat dia tanya, loh ini uang apa? Kan aku sudah terima gaji, itu ditransfer langsung ke rekeningku. Lah ini uang apa? Sudah, tidak usah banyak tanya. Sudah kamu terima saja. Ternyata kemudian saat dia mulai mencari informasi, dia mulai mendengar bahwa di bagian mereka, yaitu bagian pembelian. Jadi mereka menangani toko-toko maha besar ini seluruh Indonesia. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak omset pembeliannya. Dan disitulah ternyata kemudian perusahaan-perusahaan besar yang ingin agar produknya diambil oleh toko kelas raksasa ini, mereka kemudian main dengan amplop-amplop yang ada isinya. Dan itu menjadi satu rahasia di antara mereka sendiri. Karena kelompok lain tidak ada yang tahu. Jadi saat amplop itu masuk dikumpulin, kemudian dibagi rata mulai dari manajernya sampai dengan yang bawah. Ya jelas tetap sesuai dengan posisi jabatan. Sehingga termasuk anak yang baru kerja ini, dia terima amplop. Tapi dia mengalami satu pergumulan dalam hidup. Kenapa? Karena dia seorang Katolik, bukan sekedar Katolik tradisional yang kalau minggu ke gereja selesai. Tetapi dia betul-betul seorang Katolik yang menghidupi kekatolikannya. Sehingga dia sadar bahwa yang dilakukan ini tidak benar. Maka dia kemudian tanya kepada papanya. Dan papanya juga menjelaskan, tahu kok, ini sesuatu yang tidak benar. Berani enggak kamu tetap menjadi saksi Kristus di tempat itu? Yang dilakukan anaknya adalah amplop itu dikembalikan. Waduh, geger. Kenapa? Karena ketika amplop ini dikembalikan, kelompok bagian pembelian mulai ketakutan. Takut kalau nanti anak baru ini menceritakan hal ini kepada yang lain. Sehingga rahasia di bidang mereka bisa terbongkar. Wah, ini membahayakan. Dan anak ini, anak baru, dia terima amplop, jumlahnya tidak sedikit. Jauh lebih besar dari gajinya. Dan di situ jelas, kalau dia mau terima itu, dalam waktu singkat dia bisa punya mobil, dia bisa beli rumah. Dan itu yang akhirnya bisa menjawab kenapa teman-temannya pegawai satu kantor dengan dia, yang jelas pasti selisih gajinya enggak terlalu besar. Tapi kok sebentar bisa ganti mobil ini, ganti mobil itu, bisa nyicil rumah. Ternyata dia mulai menemukan kebenaran. Wah, geger. Teman satu kantornya mulai ribut, mulai sedikit menyingkirkan dia
Kalau ada apa-apa, tidak ada informasi yang disampaikan. Tapi satu hal yang dia tetapkan, dia tidak mau untuk menceritakan juga hal ini. Orang dunia mengatakan ember bocor. Dia tidak mau melakukan hal itu. Kenapa? Biarlah kebenaran itu nanti Tuhan sendiri yang tunjukkan. Dia tidak mau, dia sengaja cari muka untuk ini dengan menjatuhkan temannya. Yang penting dia tetap menjadi saksi Kristus, hidup di dalam kebenaran dengan tidak menerima itu. Oh, ternyata hidupnya mulai mengalami tekanan-tekanan. Saat dia tanya kepada papanya, "Pak, cuma aku kerja di situ, suasana sudah tidak enak." Setiap hari dia mengalami tekanan emosional dari teman kantornya. Aku keluar aja. Tapi yang dikatakan papanya, enggak. Justru kamu harus tetap di situ. Kenapa? Kamu tidak boleh keluar hanya karena tekanan. Kamu berdoalah, minta kepada Tuhan. Dan ternyata dia kemudian masih bekerja di situ sampai 1 tahun lagi. Sampai 1 tahun lagi, ternyata kemudian ada satu tawaran dari perusahaan yang juga toko kelas besar seperti ini. Dia dihubungin, dia ditawarin untuk dia bekerja di tempat tersebut dengan gaji yang beberapa kali lebih besar. Dan karena suasana kantor sudah tidak enak, bahkan sampai ke atasan dia difitnah, sampai lapor kepada yang, lu bayangkan, itu kan pusatnya di luar. Meskipun modalnya sebagian itu ada yang dari Indonesia, tapi manajemennya tetap dari luar. Dia ikut disorot, entah berita apa yang disampaikan, seolah-olah dia ini tidak benar. Sehingga ketika dia tawaran itu, dia kemudian tanya bapaknya, akhirnya oke, kamu pindah. Dia pindah. Dan pindah di sana beberapa tahun, yang terjadi adalah saat dia di perusahaan itu, pusat dari perusahaan yang lama, dari luar negeri datang auditor. Dan saat diaudit terbongkar semua. Sehingga satu divisi bagian pembelian dari manajer sampai ke bawah, mereka semua langsung di PHK. Dan ketika semua di PHK, atasan yang lain mulai berpikir, loh, kenapa dulu di bidang itu ada satu orang ini kok terus-menerus dijelek-jelekan? Mereka kemudian mulai mencari informasi. Ternyata diketahui justru yang benar itu yang akhirnya harus keluar. Sehingga dia kemudian mulai dicari oleh perusahaannya yang lama, dan kemudian dia diminta untuk balik. Dan jabatannya tidak tanggung-tanggung. Ketika dia balik, dia ditawari jabatannya adalah level direktur. Direktur yang punya wewenang untuk mengaudit semua. Karena ternyata manajemen perusahaan asing tahu orang ini yang benar. Dan gajinya sudah jauh. Saudara, ada saat Tuhan izinkan kita ditekan oleh hal-hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Tetapi di situ beranikah kita bersaksi, tetap hidup di dalam kebenaran. Dan ketika kita lulus, seperti yang saya sharingkan, maka di situ Tuhan memberikan yang jauh lebih. Apakah di dunia pelayanan juga terjadi sama? Ketika saya pelayanan, saya menangani satu keuskupan, ada trik-trik di teman pelayanan. Orang-orang yang baru bertobat masuk pelayanan,
mereka melayani dengan cara-cara duniawi. Sehingga ketika kelompok mereka merencanakan untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak ingin kalau ini disampaikan, waktu nanti mesti didiskusikan. Apakah ini akan bertentangan dengan ajaran gereja Katolik atau tidak? Dan segalanya, mereka ambil jalan pintas. Dengan apa? Seorang yang diutus. Kamu minta izin ke Pak Cendana. Yang dilakukan apa? Dia kontak saya. Pak Cen, ada yang perlu kita bicarakan di bagian pelayanan kami ini. Oke. Dan yang dilakukan adalah supaya ngobrolnya enak, kita yamca. Waktu itu belum ada yang namanya corona. Sehingga akhirnya kita yamca di hotel, ngobrol. Dan ngobrol, sambil ngobrol, ya ngobrol ngalor ngidul, termasuk tentang sedikit pelayanan, dan kemudian foto bareng. Foto-foto dulu. Foto jebret lewat HP, selesai. Tidak ada pembicaraan penting. Hanya hal-hal biasa, selesai bubar. Tapi apa yang terjadi? Dengan foto itu dia bawa kepada kelompoknya, dan kemudian dia katakan, ini loh, aku sudah bicara sama Pak Cendana, ini bukti fotonya. Wis, lakukan saja apa yang kita rencanakan. Bayangkan, dunia pelayanan pun terkadang juga ada pendusta-pendusta semacam itu. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan tunjukkan kebenaran sehingga akhirnya terbongkar dan perlu diluruskan dengan kasih. Dalam kehidupan keluarga juga sama, jadilah saksi Kristus yang menghadirkan kasih Tuhan. Karena waktu sudah habis, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kasih kemurahan. Sehingga pada malam hari ini, dalam suasana retret agung, Engkau boleh sadarkan kami, Engkau boleh ajak kami untuk merefleksikan kembali kehidupan rohani kami. Selama ini, pengaruh-pengaruh apa yang mempengaruhi hidup setiap kami? Dan pengaruh yang bagaimana yang kami bagikan kepada orang lain? Adakah perkataan dusta, gosip, hal yang hanya sekedar menyenangkan kedagingan? Ataukah kebenaran-kebenaran yang darimu? Yang kami dengar, yang membuat iman kami bertumbuh, dan dengan penuh sukacita, kami juga bagikan kepada orang lain. Saudara renungkan kembali perjalanan hidup rohani. Jika ternyata banyak kebenaran yang mempengaruhi hidupmu, sehingga hal-hal negatif itu juga mempengaruhi engkau, dan sadar atau tidak, engkau pun mentransferkan ini kepada orang-orang di sekitarmu. Jika itu yang terjadi, berdoalah minta ampun kepada Tuhan. Karena tanpa sadar, kita telah mengotori baitnya, yaitu rohnya yang kudus, rohnya yang tinggal dalam diri kita, ikut sedih karena hal-hal yang tidak benar. Buatlah komitmen baru bahwa mulai saat ini engkau akan menyaring. Engkau hanya mengizinkan hal-hal yang benar yang masuk ke dalam dirimu. Dan engkau pun siap hanya membagikan hal-hal yang benar kepada orang-orang di sekitarmu. Dan Kristuslah sang kebenaran itu yang membawa keselamatan dan kesembuhan, kebebasan dan pemulihan, bahkan sampai di kehidupan engkau. Allah Roh Kudus, terima kasih. Malam hari ini, Engkau telah berbicara kepada kami
tentang kebenaran Allah ini. Agar bagaimana kami hanya mengatakan kebenaran. Hidup di dalam kebenaran itu, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus. Bukan dengan sekedar perkataan biasa, tetapi kuasa-Mu boleh menyertai, sehingga terang Kristus benar-benar menyingkirkan segala kegelapan yang ada pada kami. Terang Kristus terpancar dari diri kami, menerangi setiap orang, setiap tempat, setiap situasi, dan semua hal yang berhubungan kehidupan kami, sehingga segala kegelapan tersingkirkan, kebenaran, keselamatan, pembebasan dialami, dan hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang segala abad. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami dengarkan pada malam hari ini, di mana Engkau boleh mengajarkan kepada kami untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan Engkau boleh menjadi pribadi benaran yang boleh keluar dari mulut kami Tuhan. Sungguh itu boleh menjadi berkat dinyatakan melalui diri kami Tuhan, boleh membawa setiap orang-orang di sekitar kami Tuhan, untuk mereka juga boleh mengalami Engkau Tuhan, untuk mereka juga boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan buat Om Cendana yang pada malam hari ini Tuhan Yesus Engkau sediakan buat kami untuk Tuhan pada saat ini buat Om Cendana. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan Om Chen pada malam hari ini Tuhan. Kami mohon berkat-Mu bagi keluarganya, bagi kesehatannya, bagi pelayanan, bagi pekerjaannya Tuhan. Dan dimanapun Engkau utus Om Cendana Tuhan, dan apapun yang boleh dia lakukan Tuhan Yesus, dan Engkau boleh membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Ini saatnya Tuhan Yesus, kami juga boleh memberkati setiap pekerjaan tangan Tuhan. Berikanlah kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan, hati yang mau memberi dengan sukacita, dan hati yang mau memberi persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Seperti Engkau juga sudah melakukan yang terbaik buat kami. Ini saatnya Tuhan Yesus, untuk kami juga boleh memberi yang terbaik dari hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hanya bagimu, hanya untukmu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia.
Oke, shalom teman-teman. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Om Chen yang telah membawakan sharing firman kepada kita untuk dibagikan kepada setiap dari kita anak-anak muda pada malam hari ini. Dan ini adalah berikut beberapa pengumuman. Kita akan bertemu di PD berikutnya, persekutuan doa berikutnya itu pada tanggal 6 April tahun 2021 pada jam 7 malam dan open room Zoom-nya itu jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tentang link registrasinya akan ada di Instagram di PDMPKK-GEB. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa follow up di Instagram PD ya. Kemudian berikutnya, pengumuman berikutnya itu adalah Selasa depan, tanggal 23 Maret, itu ada Kombas. Kegiatan Kombas di PD ini tuh lewat via Zoom, Discord, Zoom, atau Google Meet, tergantung dari selnya. Dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi Celevi ya. Berikut. Nah, pada persekutuan doa pada malam hari ini akan diupload di YouTube PDMPK KGB. Ayo teman-teman untuk kalau mau melihat lagi PD pada hari ini atau mungkin tadi yang terlambat bisa mensubscribe channel YouTube PDMPK KGB, like dan komen channel YouTube kami ya. Berikutnya. Dan setelah PD ini selesai ada pelayanan doa pribadi. Nah, untuk teman-teman yang ingin pelayanan doa, yang ingin didoakan bisa langsung chat ke room chat di Zoom ini dan nanti akan dibagi dalam breakout room untuk didoakan secara pribadi oleh tim doa. Kemudian dan juga setelah ini juga ada pelayanan doa konseling. Silakan teman-teman yang mau untuk konseling dan didoakan bisa chat nama dan nomor WhatsApp-nya, nanti akan di follow up lebih lanjut lagi. Kemudian berikutnya, nah ini adalah brosur atau poster dari kegiatan yang tadi Om Chen jelaskan pada saat firman tadi. Nah, teman-teman bisa men-screenshot poster ini dan brosur ini, kalian bisa untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi CP yang ada di brosur ini. Bisa juga menghubungi ke sekretariat di SEP. Oke. Sekian pengumuman, ayo kita lanjutkan dengan dokumentasi dulu. Ayo teman-teman yang untuk dokumentasi silakan meng-on setiap kameranya. Oke, thank you Jeviu. Dan sama juga ya. Sudah di on cam yang kameranya masih off. Ya, yang tentang set tadi juga bisa di BPK Youth juga, follow di Instagram BPK Youth. Oke, thank you Jeviu. Ya. Ayo kawan-kawan yang kameranya masih off. Oke, kita hitung ya. Nanti 1, 2, 3 aku jepret, 2 kali jepret ya teman-teman semuanya. Oke, yang pertama dulu. Semuanya tetap boleh bergaya bebas. Oke. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Yang senyum boleh disimpan dulu giginya. Oke, halaman kedua. Nah, semuanya boleh gaya lagi ya. Soalnya nggak tahu nih siapa yang halaman 1, halaman 2. Oke. Siap semuanya. 1, 2, 3. Oke. Thank you teman-teman semuanya. Selanjutnya dikembalikan kepada tim pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Engkau sudah berkati kami Tuhan, melalui firman-Mu, melalui setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu. Tuhan, biarlah berkat ini Tuhan Yesus tidak hanya berhenti sampai di diri kami
sendiri Tuhan, tetapi kami boleh bagikan itu Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah hidup kami Tuhan Yesus boleh menjadi garam, boleh menjadi terang bagi sesama kami di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan untuk kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas kami selanjutnya. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Dan biarlah hati kami Tuhan Yesus boleh senantiasa tertuju kepadamu. Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap dari kami Tuhan. Inilah setiap doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum ditutup, mari saat ini kita mau naikkan satu pujian lagi. Kita percaya bahwa hikmat kebajikan bersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Stay safe, stay healthy. God bless you. Thank you. Thank you. Semuanya. Tuhan berkati semua. Selamat malam.